Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Saputri, salah satu mahasiswi dari Universitas Andi Djuma Palopo, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan BP3 TKI di Medan. Latar belakang dari pembahasan ini yaitu persaingan dunia kerja sangat membutuhkan orang yang biasa berpikir untuk maju, cerdas, inovatif, dan mampu berkarya dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi kemajuan zaman. Berbagai organisasi berusaha untuk meningkatkan kinerja dari seluruh elemen yang ada dalam organisasi tersebut dengan tujuan mencapai kelangsungan hidup dalam organisasi tersebut. Proses kegiatan suatu organisasi pasti akan mengalami hambatan dan rintangan dalam pencapaian tujuannya. Nah, di sini salah satunya adalah upaya dalam peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur atau bagian investasi terbesar dari suatu organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi dan keterampilan yang dapat memajukan perusahaan. Juga, perusahaan tidak akan mampu berjalan jika tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka faktor manusia memegang peranan utama dalam setiap usaha yang dilakukan di perusahaan. Next, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya. Maka perumusan masalah ini adalah yang pertama, apakah kepemimpinan berpengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja pegawai di BP3 TKI Medan? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di BP3 TKI Medan? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja di pegawai BP3 TKI Medan? Yang keempat, apakah kepemimpinan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di BP3 TKI Medan? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di BP3 TKI Medan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di BP3 TKI Medan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di BP3 TKI Medan. Oke, selanjutnya bab 2 itu terdiri dari kajian teoristis. Adapun tinjauan pustakanya itu yang terdiri dari pertama, kinerja pegawai. Kinerja pegawai menurut Muhammad Pabundu mendefinisikan bahwa kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian atau hasil dari pelaksanaan tugas tertentu. Dari beberapa pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwasanya kinerja adalah cara seseorang untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Penilaian kinerja. Menurut Siswanto, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja pegawai dengan cara membandingkan antara kinerja dengan uraian deskripsi kerja dalam periode tertentu.
di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing pegawai dalam mengembangkan kualitas kerja, pembinaan, tingkat perbaikan atas pekerjaan yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, bagian C itu manfaat penilaian kerja. Manfaat bagi karyawan yang dinilai. Bagi karyawan, keuntungan pelaksanaan dari penilaian kerja antara lain yang pertama itu dapat memecahkan keluhan-keluhan karyawan. Yang kedua, dapat menyediakan forum-forum terjadwal untuk mendiskusikan kemajuan kerja sehingga para karyawan dapat menerima umpan balik yang diperlukan untuk menilai seberapa jauh pencapaian mereka dalam mengetahui di mana posisi mereka. Nah, yang ketiga itu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru dari diri mereka. Terus yang kedua itu ada manfaat bagi pemimpin organisasi atas pelaksanaan penilaian kinerja. Yang pertama itu menghemat waktu dengan membantu para karyawan mengambil keputusan sendiri dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, mengurangi frekuensi situasi di mana kita tidak memiliki informasi pada saat kita membutuhkannya. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman yang menghabiskan waktu di antara para staf tentang siapa dan bertanggung jawab atas apa. Yang keempat, mengurangi berbagai kesalahan dalam membantu staf mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kesalahan. Yang ketiga itu ada manfaat bagi perusahaan atau organisasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja, yaitu yang pertama memperbaiki kinerja, yang kedua memotivasi kinerja, yang ketiga meningkatkan komitmen, yang keempat mendukung nilai-nilai inti, yang kelima memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, yang keenam mengusahakan basis perencanaan karir, dan yang terakhir itu menyelesaikan tujuan bersama. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang berjumlah 29 orang. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner setelah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam data numerik atau angka dengan menggunakan skala Likert. Data tersebut diolah dengan menggunakan software SPSS 23.0. Analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Oke, next. Pada tabel yang tertera di samping, data hasil angkat responden dapat dilihat seperti pada tabel di samping. Nah, di situ menjelaskan bahwa pada tabel 4,2 menunjukkan bahwa nilai angka 5 menyatakan pernyataan sangat setuju. Nilai angka 4 menyatakan pernyataan setuju. Nilai angka 3 menyatakan pernyataan ragu-ragu. Nilai angka 2 menyatakan pernyataan tidak setuju. Dan nilai angka 1 menyatakan pernyataan tidak setuju. Nah, dari ini dapat saya simpulkan bahwa penilaian motivasi kerja dan kepemimpinan serta lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BP 3 TKI Medan, di mana pada tabel sebelumnya terlihat banyak yang memilih angka 4, di mana yang berarti setuju. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BP 3 TKI Medan.
Jadi mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.